Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali majlis kita yang mulia, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kebaikan hidup kita, diri kita, kesehatan untuk kita, keluarga kita, anak keturunan kita, rumah tangga kita, orang tua kita, guru-guru yang kita cintai dalam kehidupan kita. Kita niatkan juga untuk negeri kita yang kita cintai. Allah hadirkan kebaikan dan keberkahan. Allah hadirkan kedamaian, keamanan dan keadilan. Allah turunkan keberkahan demi keberkahan. Allah cabut segala macam bentuk mara bahaya dan musibah yang menimpa negeri kita ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala segera Allah turunkan rahmat-Nya yang begitu mulia dengan mengangkat wabah yang menimpa negeri kita yang kita cintai ini. Dan kita doakan juga untuk para muhsinin, orang-orang yang telah berlaku baik dalam pembangunan masjid ini sampai berdiri dengan begitu megah, mereka yang terlibat dengan pemberian tanah ataupun terlibat dalam hal materi atau secara fisik ataupun secara ide dan lain sebagainya, agar Allah hadirkan keberkahan bagi keluarganya, rumah tangganya dan segala orang-orang yang terlibat di dalamnya. Wabil khusus kita doakan juga kepada guru-guru kita yang masih sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan sebagaimana sedia kala. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan mereka dan angkat penyakitnya, dan segera mereka dapat terlibat kembali dalam dunia dakwah dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita di 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang 4 ayat yang dikatakan oleh sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. 4 ayat tersebut yang bagi kaum muslimin lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu yang pertama surat An-Nisa ayat 48, yang harusnya setiap mukmin benar-benar memegang teguh dan benar-benar memahami serta mendalami agar ia tidak terjebak pada praktek kemusyrikan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni sesuatu yang menyekutukannya. Allah tidak akan mengampuni perbuatan dosa, yaitu menyekutukan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala
mengampuni dosa-dosa selain kemusyrikan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Jadi berarti hamba Allah yang berbuat dosa selain musyrik itu punya potensi untuk dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun atas kehendak Allah. Makanya hamba Allah ketika dia datang untuk bertaubat kepada Allah, dia harus datang dan merendahkan dirinya. Karena bisa jadi dia sudah berusaha meramu nilai taubatnya, jalan taubatnya kepada Allah, tapi Allah tidak menginginkan. Jadi jangan langsung percaya diri, saya sudah datang istighfar, Allah sudah ampuni saya. Belum tentu. Belum tentu. Jadi jangan merasa bahwasanya dengan cara kita datang kepada Allah terus bertaubat, ada perbuatan dosa yang kita lakukan, terus akhirnya kita menilai bahwasanya ini Allah sudah ampuni saya. Belum tentu. Belum tentu. Karena Allah mengatakan di sini liman yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi terampuni atau tidak terampuni itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berusaha untuk merintis jalan taubat tersebut. Dan Allah mengatakan liman yasha, berarti setiap hamba Allah ketika dia berada pada kubangan dosa, kemudian dia bertobat, titian jalan dia ke taubat itu tidak satu kali, harus berkali-kali dan terus menerus, karena dia tidak tahu pada kesempatan yang manakah saat dia menuju jalan taubat itu Allah ampuni dosanya. Allah katakan wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima, dan siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada lingkaran dosa yang amat sangat besar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu, Bani Israel itu ketika Nabi Musa tinggalkan mereka dalam keadaan iman. Ketika Nabi Musa berangkat ke Tursina, Allah panggil Musa, dan terus Allah janjikan kepada Musa alaihissalam akan berikan kitab, akan turunkan Taurat. Janji Allah itu 40 malam. Dan Musa bilang sama kaumnya, ini jelas dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ya. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadhtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Jadi Allah menjanjikan kepada Musa setelah 40 malam akan diberikan Taurat. Dan Musa alaihissalam bilang sama kaumnya, sabar, tunggu. Celakanya ketika Musa pulang, nemuin mereka dengan sudah sedia Taurat untuk disampaikan kepada mereka. Betapa terkejutnya Musa alaihissalam ketika menjumpai mereka, ittakhaztumul ajla. Mereka menjadikan anak sapi sebagai patung dan mereka sembah. Jadi berubah keimanan mereka itu. Di kisah ini menggambarkan bahwasanya orang beriman itu masih punya potensi untuk musyrik. Ini binaan Nabi Musa loh. Rasul itu yang bina mereka. Rasul. Zaman sekarang kan nggak ada rasul, ulama, warasatul anbiya. Ini Rasul Musa bersama mereka. Iman mereka. Musa pergi 40 malam. Kembali lagi istakhadtum ijla ya. Allah mengatakan summa takhaztumul ijla, kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai patung lalu kalian sembah.
setelah kepergian Musa itu. Dan ketika Musa alaihissalam datang, lihat mereka masih sudah menyembah patung. Murka nggak Musa alaihissalam? Murka. Jadi jangan kaget kalau ada orang dia datang ngaji terus menghilang 2 minggu, tahu-tahu berubah dia, alirannya berubah dia, udah mulai percaya yang aneh-aneh. Kenapa? Karena tidak continue dia di ngajinya. Orang datang ngaji tuh ngecas tuh, dia ngecas imannya. Kalau dia liburnya kelamaan ngajinya, lowbat dia, imannya lowbat, bisa aneh-aneh. Bisa mulai percaya ramalan, percaya hal-hal yang mistis, meyakini sesuatu yang ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini umat Nabi Musa 40 malam berubah. Dan Allah katakan wa antum zalimun, dan kalian semua zalim. Kenapa? Karena kezaliman yang paling besar itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ungkapan Luqmanul Hakim yang Allah abadikan di Al-Qur'an, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Jadi perbuatan musyrik itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan Allah katakan kepada pengikut Musa, wa antum zalimun, kalian itu yang tadinya sudah menyembah Allah kemudian kembali menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, terus kalian menyembahnya, kalian itu zalim. Jadi kezaliman yang paling besar itu ketika kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Akibat musyrik itu apa? Akibat musyrik, amalnya sia-sia semuanya. Mau sholatnya itu rapi seperti apapun, ibadah sunnahnya itu begitu kuat, ngajinya lancar, bahkan hafal Quran, tapi kalau dia terlibat kepada praktek kemusyrikan, sia-sia, batal bahkan amalnya. Allah berfirman surat Az-Zumar ayat 65, lain asyrakta, jika kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan la yahbatan, amalmu itu batal semuanya. Batal. Amal baiknya itu yang ada batal. Sayang-sayang kan, sedekahnya yang banyak itu batal, ibadahnya itu yang begitu bagus batal, qiyamul lailnya yang begitu kuat batal, hajinya yang telah dilaksanakan batal, umrahnya yang tiap tahun batal. Ini Allah yang bilang ini, la yahbatanna, batal seluruh amal-amalmu itu. Dan di yaumul akhir, wala takunanna minal khasirin, engkau akan menjadi bagian daripada orang-orang yang merugi. Ya. Amalnya yang gunung itu ternyata haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Begitu juga dengan surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Allah katakan, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan surga untuknya dan tempat yang pantas baginya adalah neraka. Kita ini wajib berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah jaga diri kita, lindungi diri kita dari praktek kemusyrikan. Kita tetap harus minta terus sama Allah. Kita minta agar jangan sampai kita ini berada pada nuansa kemusyrikan, berteman dengan orang-orang musyrik, bergaul sama orang-orang musyrik, terlibat dalam praktek-praktek kemusyrikan, tergoda untuk melaksanakan sesuatu yang musyrik. Kan ada yang suka mengatakan, nggak apa-apa deh sekali-sekali coba-coba ini. Jangan. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim yang terkenal sebagai
pengasas pertama kali tauhid itu. Maksudnya yang mendeklarasikan nilai tauhid. Seluruh nabi-nabi mengajarkan, dari Nabi Adam mengajarkan tauhid. Maksudnya mengumumkan secara luas tentang nilai tauhid itu. Nabi Ibrahim itu masih berdoa kepada Allah, minta Allah lindungi dirinya dan anak turunannya untuk tidak berada pada praktek kemusyrikan. Apalagi kita. Nabi Ibrahim ini, dia nabi yang Allah jaga dia. Dan doanya itu Allah abadikan di Al-Quran, surat Ibrahim ayat yang ke-35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim dia berdoa kepada Allah. Allah katakan, dan ingatlah ketika Ibrahim bermunajat kepada Tuhannya, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Aduhai Tuhan, aduhai Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah bumi ini aman, Mekah. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Jadi keamanan yang ada pada kota Mekah itu berkat doa siapa? Nabi Ibrahim. Dan mengajarkan kepada kita kaum muslimin bahwasanya negeri yang mendapatkan keberkahan Allah itu ciri khas utamanya apa? Negeri itu aman. Jadi aman itu tidak bisa diciptakan oleh manusia, tidak bisa. Manusia mereka berusaha untuk membuat program secanggih apapun untuk menciptakan nilai keamanan, tidak akan secanggih yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya aparat keamanan, setiap peraturan yang mereka buat, beberapa saat kemudian para penjahat lebih canggih lagi dari mereka. Makanya kenapa undang-undang yang dibuat oleh manusia senantiasa berubah? Kenapa? Karena undang-undang yang dibuat berapa tahun yang lalu, berapa tahun akan datang, sudah tidak berguna lagi. Kenapa? Ternyata penjahat-penjahatnya lebih canggih untuk mengelabui undang-undang tersebut. Iya kan? Dulu maling dapat masuk ke rumah orang karena tidak ada CCTV. Sekarang ada CCTV. Diharapkan yang maling dapat ketahuan kalau dia masuk. Sekarang maling lebih canggih lagi. Dia masuk ke rumah tersebut, dia ambil apa saja yang bisa dia ambil, dia cari recorder CCTV di mana. Dia curi juga. Yang punya rumah pula, dia mau playback, alatnya nggak ada, ya kan? Canggih. Jadi sampai orang bilang penjahat itu terkadang satu langkah lebih cepat daripada polisi. Makanya polisinya harus cerdas-cerdas, harus inovasi lagi. Kenapa? Kalau polisi yang tidak inovasi lagi, itu bisa, karena namanya mereka orang-orang jahat itu. Kenapa selalu aja ada akalnya? Karena kejahatan mereka tuh nggak berdiri sendiri, ada iblis bersama mereka, ada setan bersama mereka. Maka aparatur hukum itu mereka harus bekerja keras juga. Makanya aparatur hukum itu kalau mereka ingin melawan para penjahat, mereka juga harus dekat sama Allah. Kenapa? Dengan mereka dekat sama Allah, maka ketika mereka mau melawan penjahat-penjahat tersebut, Allah kasih ilham sama mereka. Ada ide-ide cemerlang dari Allah untuk menghadapi mereka. Kalau mereka mengandalkan otak mereka saja, Nabi Ibrahim yang dia minta pertama kali apa? Rabbi ij'al hadzal balada amina. Karena yang dibutuhkan satu negara paling pertama, negara itu butuh itu apa? Pelajaran dari Allah ini, aman. Coba lihat surat Al-Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait."
Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi kalau suatu negeri itu ya, mereka ibadahnya bagus sama Allah, penduduknya itu tingkat spiritualnya begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, penyerahan dirinya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya bagus, masjid-masjid diramaikan, doa tidak pernah terputus. Allah katakan allazi at'amahum min ju'. Dia Allah yang memberikan mereka penduduk negeri itu makanan, menghadirkan makanan. Kelaparan insya Allah tidak terjadi, kekurangan pangan tidak terjadi. At'amahum min ju'. Tidak ada kelaparan, tidak ada kekurangan pangan, tidak ada defisit sumber daya alam, tidak ada. Kalau apa? Kalau falyabudu rabb hadzal bait wa amanahum min khauf. Allah akan berikan kepada penduduk negeri yang setiap saat dekat sama Allah Subhanahu wa taala tingkat keamanan yang maksimum. Allah yang berikan. Makanya kenapa Nabi Ibrahim minta pertama kali itu. Kalau keamanan sudah terciptakan, orang mau keluar malam jam berapa aja bisa. Kenapa? Aman. Sekarang kita aman nggak? Nggak aman. Sekarang jam 7 sudah harus tutup tuh mini market sekarang. Kenapa harus tutup? Karena ada wabah. Aman nggak? Nggak aman. Sekarang sudah keluar peraturan, suruh tutup cepat-cepat. Kenapa? Karena memang lagi tidak aman. Cara untuk mendapatkan keamanan apa? Kita berikhtiar secara duniawi, yaitu dengan berusaha tutupnya cepat, menjaga protokol kesehatan. Kita ikuti itu semua. Tetapi jangan lupa dengan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Ada penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir di hadapan Allah, ibadah yang tidak pernah berhenti, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang punya bumi ini. Nah, setelah ia meminta, Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar negerinya itu aman, Nabi katakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ya Allah, jauhkanlah aku, Nabi Ibrahim bilang, aku, Nabi Ibrahim sendiri, dan anak keturunanku daripada menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim sebut asnam, jamak. Banyak tafsirannya nih. Mulai dari menyembah patung sampai dengan menyembah jabatan, menyembah kedudukan, menyembah harta, itu berhala. Kita ini tanpa sadar sering dalam hidup kita ini banyak berhala-berhala yang kita bawa di hati kita. Memang prakteknya kita nyembah Allah, kita tidak pernah nyembah patung, kita tidak percaya dengan kekuatan keris, cincin dan lain sebagainya. Tetapi dalam diri kita banyak patung, banyak berhala. Saat kita masih takut kalau jabatan kita hilang, kita masih takut sama atasan kita ketimbang Allah, itu berhala sudah itu. Kita lebih mengedepankan emosi kita, hawa nafsu kita ketimbang nilai-nilai iman yang ada dalam nurani kita ini. Itu berhala. Berhala itu. Sampai Allah katakan, tidakkah kalian lihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?
Kenapa Allah katakan orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Karena pergerakannya tidak rujuk kepada Allah. Di pergerakannya, keputusannya, perbuatannya itu berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Contoh begini. Di zaman modern ini ada orang menilai bahwasanya kesuksesan seseorang itu dari karirnya. Orang itu dinyatakan sukses kalau dia karirnya begitu moncer, karirnya begitu mantap, mobilnya banyak, rumahnya besar, perusahaannya di mana-mana. Sedangkan dalam Islam, kalau dia merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang sukses dalam didikan Rasulullah SAW adalah orang yang semakin bertambah usianya, karir kesalehannya itu semakin tinggi, tingkat kedekatannya kepada Allah semakin rapat. Orang yang rujukan kesuksesan manusia itu adalah ketika orang itu semakin bertambah hartanya, semakin tinggi jabatan dan kekuasaannya, itu orang rujukannya itu Fir'aun sama Qarun. Karena pandangannya Fir'aun, orang sukses itu orang yang berkuasa. Pandangannya Qarun, orang sukses itu orang yang hartanya banyak seperti dirinya. Tapi kalau pandangan Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang sukses itu adalah hamba Allah yang semakin hari semakin dia meramu keintimannya dengan Allah, semakin hari semakin tinggi nilai kesalehannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim minta sama Allah, wajnubni, minta sama Allah, jauhkanlah aku ya Allah dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Bayangkan, Nabi Ibrahim saja masih berdoa kepada Allah agar jangan sampai berada pada ranah kemusyrikan, apalagi kita yang semakin kuat godaannya, semakin zaman semakin kuat godaannya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu surat An-Nisa ayat 64. Allah berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahima. Tidaklah kami mengutus rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi Nabi diutus satu tujuan utamanya, untuk dipatuhi. Maka ketika ada pesan-pesan yang dilanjutkan oleh para ulama kepada umat yang di dalamnya merupakan estafet dari dakwahnya Nabi, tugas kita cuma satu, patuh. Jelasin. Lalu berikutnya Allah mengatakan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Ini Allah kisahkan ya, tentang sahabat-sahabat Nabi. Jika mereka saat mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mereka berbuat dosa, mereka datang kepada Nabi. Mereka ceritakan tentang dosa mereka itu. Kemudian mereka beristighfar di hadapan Nabi. Dan Nabi pun beristighfar kepada Allah atas dosa mereka itu. Itu jadi mulianya para sahabat-sahabat Nabi itu. Ya, yang hidup bersama Nabi itu, ketika mereka berbuat dosa, selain mereka sendiri beristighfar, Rasul beristighfar kepada Allah atas dosa yang dibuat oleh para sahabat-sahabat itu. Sehingga Allah katakan
la wajadullaha tawwabar rahim, maka mereka akan jumpai Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi taubat dan sang pengasih. Ada kisah tentang ayat ini. Ya. Dalam kitab Asy-Syamil dikisahkan oleh Syekh Abu Mansur As-Sabbagh. Ya. Kisah ini diambil dari Al-Atabi. Ada seorang Syekh Al-Atabi. Beliau sedang duduk di makamnya Nabi. Dia sedang duduk di makamnya Nabi. Kemudian datang orang Arab Badui. Datang ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ziarah. Ini Syekh Al-Atabi, ulama, lagi duduk di situ. Ini orang Arab Badui, dia datang. Dia masuk mendekati pusaranya Nabi, makamnya Nabi, terus dia mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Setelah dia mengucapkan salam, ya, terus dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa tadi itu. Dia mengatakan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Dia bilang, ya Rasulullah, ayat ini turun kepada engkau di saat engkau hidup, dan dahulu para sahabat-sahabatmu yang hidup di sekitarmu, ketika mereka berbuat dosa, mereka datang kepadamu, mereka kisahkan tentang dosa mereka, mereka beristighfar di hadapanmu, dan engkau pun beristighfar kepada Allah atas dosa mereka, dan Allah mengampuni mereka dengan penuh kasih. Kali ini aku datang ke pusaramu wahai Rasul, mengadukan tentang dosa-dosaku yang menggunung, yang begitu banyak. Dia ceritakan. Dan engkau sudah tiada, tapi aku berdiri di hadapan pusaramu ini. Terus dia sitir ayat ini. Berharap apa? Berharap Allah mengampuninya melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini kan tetap berlaku. Nabi memang sudah tiada secara fisik, tapi dia meyakini bahwasanya yang dia datangi ini pusaranya Rasulullah SAW. Yang dia ucapkan salam pasti akan menjawab salamnya itu sambil menangis. Dia mengatakan, karena aku mendengar ada firman Allah ini. Setelah selesai itu, setelah dia mengatakan di depan pusara Nabi itu, aku memohon ampun kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosaku dengan melewati engkau wahai Rasul. Karena dulu sahabat-sahabat memohon kepada Allah mengampuni dosa mereka melewati engkau. Aku ini umatmu. Dia merasa berhak juga untuk mendapat seperti itu. Berharap apa tuh? Ada syafaat. Kemudian dia pulang. Ketika dia meninggalkan pusara tersebut, Al-Atabi ini kelelahan, tidur. Syekh Al-Atabi yang tadi dengar ucapan-ucapan orang Badui tersebut. Ucapannya panjang, pujian-pujian yang begitu tinggi dia persembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya mengatakan, ya khaira man dufinat bil qai a'zumuh fataba min tibihinnal qaw wal akamu. Dia mengatakan, wahai sebaik-baiknya orang yang dikebumikan di lembah ini, sehingga seluruh lembah yang berada di sekitarnya menjadi bagus, menjadi harum, menjadi indah, menjadi wangi. Dia puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia pergi, kata Syekh Al-Atabi, aku mengantuk dan tertidur
di pinggir pusaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah tidurnya Syekh Al-Atabi ini saya mengkisahkan, bukan saya yang mimpi ya. Saya mengkisahkan yang mimpi Syekh Al-Atabi. Syekh Al-Atabi mimpi dia. Mimpi. Didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa kata Nabi? Ya. Nabi bilang, Al-Haqqul A'rabi, susul. Ya, dia mengatakan Al-Haq. Ya. Dia mengatakan Al-Haq. Nabi suruh susul dia, kejar dia. Fabashirhu, dan berikanlah kabar gembira kepadanya, annallaha qad ghafara lahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni. Dia bilang susul itu, kejar dia, Al-Haq. Setelah itu kabarkan kepadanya Allah telah ampuni dia. Akhirnya Syekh Al-Atabi ini kejar dia, kasih tahu dia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku dalam mimpi dan mengabarkan Allah telah mengampuninya. Datangnya mimpinya ke siapa? Ke ulama itu. Nggak datang kepada orang Badui itu. Terus apa jawab orang? Emang orang Badui bilang, mana buktinya? Nggak mungkin nanya buktinya. Gimana nanya bukti? Pak Taufik mimpi ketemu dengan siapa? Artis terkenal, Angelina Jolie. Mimpi Pak Taufik. Terus cerita sama saya, ketemu sama Brad Pitt loh katanya. Ketemu sama John Travolta mimpinya. Wah, berada di tengah-tengah artis-artis hebat. Terus cerita sama saya, terus saya bilang, Pak Taufik mana buktinya? Kata Pak Taufik, mohon maaf Bib, Ana nggak sempat bawa handphone, nggak sempat selfie. Karena yang mimpi ini Syekh Al-Atabi, terus dia bilang, tadi saya dengar kau tadi mengadu di pusaranya Nabi, kau pergi, saya tertidur, mimpi Rasul datang. Dan Rasul kabarkan untuk saya kabarkan kepada engkau, Allah telah ampun. Mengenai betul atau tidak, tanggung jawab orang itu yang ucapkan mimpi itu sama Allah dan Rasulnya. Orang kalau mimpi jumpa Nabi, jelas tuh. Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Orang yang berjumpa denganku dalam tidurnya, dia telah benar-benar berjumpa dengan aku, kata Rasul. Kenapa? Fasyaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan itu tidak dapat menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini kuat, kisah ini diriwayatkan oleh banyak kitab. Imam An-Nawawi menulis kisah ini di dua kitab, dalam kitab Al-Majmu' sama kitab Al-Idah. Al-Imam Al-Mawardi menulis tentang kisah ini dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Bahkan Imam Ibnu Qudamah itu mencantumkan riwayat ini dalam kitab Al-Mughni. Berarti ini kisahnya kisah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ditulis oleh ulama-ulama besar. Bahkan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni
dia ajarkan kita doa. Kalau datang ziarah ke makam Nabi, ya. Kalau datang ziarah ke makam Nabi sedang haji atau umrah, ya. Datang ziarah, kata beliau, sampai di situ kata Imam Ibnu Qudamah, engkau berdiri tepat di depan pusara Nabi, engkau katakan, Allahumma innaka qulta wa qaulukal haqq. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah berkata dan ucapanmu itu pasti benar. Ya. Terus baca firman Allah ini, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka wastaghfarullaha wastaghfarahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Setelah baca ayat ini, terus bilang sama Allah, waqad ataituka mustaghfiran min dzunubi. Ya. Aku telah datang padamu sambil beristighfar terhadap dosa-dosaku, memohon ampun terhadap dosa-dosaku, ya. Mustashfi'an bika ila rabbi, dan berharap syafaat padamu wahai Rasul menuju Tuhanku. Gitu. Fa as'aluka ya Rabb an tujiba li al-maghfirah, dan aku meminta kepada engkau wahai Tuhanku untuk mewajibkan atasku pengampunan, ya. Kama aujabtaha liman atahu fi hayatihi, sebagaimana engkau Allah telah mewajibkan pengampunan kepada yang datang kepada dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya. Bilangnya begitu, ya Allah, dulu waktu selama hidupnya dia datang kepadanya, ada orang datang kepada diampuni. Sekarang saya datang di pusaranya, aku minta engkau ampuni saya juga. Ya. Allahumma ja'alhu awwala syafi'in. Ya Allah, jadikanlah ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali memberikan syafaat daripada para pemberi syafaat lainnya. Wa anjahas sa'ilin, orang yang pertama kali dipenuhi permintaannya di antara para peminta-peminta. Wa akramal akhirin, ya. Wa akramal akhirin wal awwalin, dan orang yang mulia di akhir ataupun di awal. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih maha penyayang. Doa ini diajarkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, yang sebaiknya kita lantunkan ketika kita datang ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering baca tuh mengharap syafaat itu, yang punya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah. Itu kan kita sedang meminta syafaat. Wahai Tuanku, wahai pimpinanku, wahai Rasulullah, wahai orang yang punya kedudukan khusus, jah, khusus kedudukannya di samping Allah Subhanahu wa taala. Innal musiiina qad ja'uk, inilah para pendosa-pendosa telah datang kepada engkau. Lidzambi yastaghfirullah, terhadap dosa-dosa berharap Allah untuk mengampuninya. Yang dibuat Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu mirip seperti Badui tadi, orang Badui tadi yang datang ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbicara di hadapan pusara Nabi, menjelaskan tentang dosa-dosanya dan berharap melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dimudahkan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul ini kan messenger, membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana begini.
Saya kenal sama Haji Zainuddin. Tapi kenal saya sama Haji Zainuddin ini tidak sekenalnya Pak Taufik kenal sama Haji Zainuddin. Saya kenal sama Haji Zainuddin ini cuma 30% kenalnya. Pak Taufik kenalnya sama Haji Zainuddin ini 100%. Tahu banget. Sampai rahasia detailnya Haji Zainuddin tahu banget. Saya ada kebutuhan sama Haji Zainuddin, ada yang mau saya sampaikan. Gimana cara terbaiknya? Lewat siapa? Saya ngomong sama Haji Taufik. Karena saya pikir, karena saya baru 30% kenalnya sama Haji Zainuddin, saya khawatir yang mau saya sampaikan kepada Haji Zainuddin takutnya ditolak. Saya butuh orang yang begitu rapat sama Haji Zainuddin, yang kalau orang itu omong diai. Saya cari di masjid ini, siapa yang? Oh, Haji Taufik. Pak Taufik katanya. Dekat banget. Tahu banget. Pokoknya soulmate-nya lah. Saya ngomong sama Pak Taufik. Sesederhana apa omongan saya, Pak Taufik nyampein, kira-kira gol nggak? Gol. Nih kita mau datang sama Allah, kita nih siapa? Kita nih tahu Allah nih jembatannya siapa? Rasulullah. Kenal Allah dari siapa? Rasulullah. Untuk sampai kepada Allah lewat siapa? Rasulullah. Karena ibadah kita semua prakteknya lewat siapa? Rasulullah. Kita tahu cara ibadah, tahu manasik. Manasik nih. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum itu. Ambillah dariku praktek-praktek ibadah. Seluruh praktek ibadah kita ambil dari Rasulullah SAW. Nah sekarang kita mau datang kepada Allah. Lewat siapa? Rasulullah. Hari akhir, di hari akhir, kan bisa aja Allah langsung kumpulkan umatnya jadi satu, hamba-hamba Allah dikumpul terus langsung dihisap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa pakai dihimpun dulu di telaganya Rasulullah SAW? Kan ada filterisasi kan di situ. Difilter dulu di telaganya Nabi. Dihimpun dulu, setelah dihimpun baru dipersilahkan lewati mizan, setelah mizan baru lewati sirat. Kan itu hamba Allah semua, kenapa nggak langsung? Karena memang ada lewat Nabi. Karena Nabi ada sebuah hadis yang sahih, Nabi pernah didatangi oleh Jibril. Jibril menawarkan kepada Nabi dua. Setengah umat Nabi itu langsung masuk surga semuanya, langsung surga, atau Nabi punya hak syafaat. Nabi Muhammad SAW milihnya apa? Syafaat. Milihnya syafaat. Kenapa? Karena keinginan Nabi, dengan syafaatnya itu Nabi bisa masukin seluruh umatnya. Bahkan Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku, kata Nabi. Ya subhanallah, ini mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenai memohon ampun, beristighfar, jangankan Nabi, malaikat itu beristighfar buat kita. Ini dalilnya di Quran kok, surat Al-Mu'min. Sebelum surat Al-Mu'min, surat Asy-Syura ayat 5. Asy-Syura ayat 5, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Malaikat-malaikat Allah itu bertasbih dan memuji Tuhan mereka, wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan beristighfar bagi siapa saja di bumi. Siapa yang di bumi ini? Kita ini manusia. Malaikat beristighfar buat kita. Jadi kalau kita imannya kita jaga, kedekatan sama Allah itu kita rawat, malaikat beristighfar buat kita. Karena ada juga hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, yang setiap orang yang duduk di majelis ilmu, majelis zikir, dia bubar, dia keluar, malaikat beristighfar buatnya, dosanya rontok. Dosanya rontok, kenapa? Karena ada malaikat di atas yang beristighfar untuk dosa-dosanya. Kita duduk di majelis ilmu dari habis maghrib sampai isya.
Hadis riwayat Imam Bukhari, tidak bangun kata Nabi orang yang selesai salat maghrib ke isya, dia tidak bangun, dia duduk, dia bertafakur, dia bermuhasabah, zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat, kecuali dia hanya berbuat sesuatu yang bermanfaat. Dia duduk diam di situ kecuali malaikat berada di atas kepalanya dan mengatakan apa? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi setiap orang di antara kita yang duduk di sini, selama dia duduk tenang, duduk di majelis ilmu, dengar firman Allah, hadis Nabi, setiap kepala ada malaikat di atasnya. Dan malaikat itu mengatakan apa kata Nabi? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah kasihanilah dia. Jadi malaikat istighfar buat kita. Surat Al-Mu'min juga begitu. Alladzina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Nih. Allah menyatakan malaikat-malaikat yang memikul arasy wa man hawlahu, dan yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minuna bihi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan senantiasa beristighfar bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang mukmin, malaikat beristighfar terus. Jadi kalau kita datang ke pusaranya Nabi, kita beristighfar di pusaranya Rasulullah SAW, kita mengatakan kita banyak dosa, Nabi beristighfar buat kita tidak? Beristighfar dong, kita umatnya. Kita mukmin saja, malaikat itu tiap saat beristighfar buat kita. Lebih cinta siapa? Lebih cinta Nabi kepada kita. Ayah hamba Allah yang beriman, malaikat beristighfar terus. Bahkan malaikat doain dia, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman, faghfir lilladzina tabu. Kata malaikat, ampunilah orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilak, dan yang mengikuti jalanmu ya Allah. Jadi orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, malaikat yang bersamanya. Malaikat bakal menolongnya. Kesedihan tidak pernah dia akan dialami. Kenapa? Karena yang menghiburnya malaikat. Ya. Kan di ayat yang lain Allah katakan, nahnu awliya'ukum, kami adalah wali-wali kalian. Kata siapa? Kata para malaikat. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Wali-wali orang yang beriman itu siapa? Wali-walinya, pelindung-pelindungnya, malaikat. Pelindungnya malaikat. Insyaallah lanjut lagi pertemuan akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.